Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ilham di Ambar Ilham Channel. Channel yang khusus membahas seputar continuous improvement dan Microsoft Excel. Dalam video saya kali ini, saya akan menjelaskan kelanjutan dari video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya saya telah membahas tentang bagaimana cara kita menetapkan target. Dalam video saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai langkah ketiga dalam QCC, yaitu analisa faktor dan sumber penyebab dominan. Sebelum saya lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan teman-teman subscribe demi berkembangnya channel ini di masa yang akan datang. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Oke, kita lanjut. Berikut adalah 8 langkah perbaikan. Yang pertama adalah menentukan tema dan analisa situasi. Ini sudah saya bahas dalam 2 video saya sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum mengetahui bagaimana cara menentukan tema dan analisa situasi, teman-teman dapat melihat di video-video saya yang sebelumnya. Yang kedua adalah menetapkan target. Yang ketiga, analisa faktor dan sumber penyebab dominan. Yang keempat, rencana tindakan perbaikan. Yang berikutnya adalah implementasi, lalu evaluasi, standarisasi dan rencana pencegahan. Kemudian rencana perbaikan berikutnya dan kembali ke langkah awal, yaitu menentukan tema dan analisa situasi. Dalam langkah ke-6, di evaluasi hasil, kita akan cek hasilnya memuaskan atau tidak. Bila mana hasilnya memuaskan, maka dilanjutkan ke langkah ke-7, yaitu standarisasi dan rencana pencegahan. Apabila tidak, maka kita akan merencanakan tindakan perbaikan. Kita mundur ke langkah ke-4, ke-5, dan ke-6 lagi. Lalu dilihat lagi, apabila masih tidak memuaskan, maka kembali ke langkah ketiga yang akan saya jelaskan sekarang, yaitu analisa faktor penyebab dan menemukan sumber penyebab dominan. Dalam menemukan sumber penyebab dominan, dapat dilakukan dengan cara berdasarkan data. Kita paretokan data, kemudian dari brainstorming, kita paretokan apa yang dari brainstorming, kemudian kita buatkan fishbone dari data dan brainstorming tersebut, untuk menemukan akar masalah. Akar masalah inilah yang akan menjadi sumber penyebab dominan. Kemudian, siap untuk dipecahkan, masuk ke langkah ke-4. Berikut tujuan langkah ketiga, menentukan sumber permasalahan, menemukan sumber permasalahan dominan. Toolnya adalah brainstorming, fishbone, Pareto, scatter diagram, relation diagram, dengan hasil sumber penyebab dominan atau root cause. Cara yang dilakukan yaitu dengan cara brainstorming, dapatkan informasi dari bagian lain, gunakan data. Kemudian jelaskan data yang mempengaruhi hasil. Lakukan silang pengumpulan data dan susun untuk penyelidikan masalah. Bila ada faktor-faktor yang berubah nilainya, maka lakukan percobaan merupakan cara yang terbaik. Ya, jadi dikumpulkan data, visualisasi, dibuatkan Pareto untuk menemukan sumber penyebab utama dari masalah. Nah, berikut adalah fishbone diagram menemukan masalah dengan 4M1E, yaitu material, mesin, man, method, dan terakhir adalah lingkungan. Fishbone diagram disebut juga diagram tulang ikan, disebut juga Ishikawa diagram, sesuai dengan penemunya yaitu Kaoru Ishikawa. Prinsip yang dipakai adalah brainstorming, bisa menggunakan 4M1E, namun bukan keharusan. Misalkan pada marketing bisa menggunakan 4P, yaitu product, price, place, promotion. Banyak 5 kali akan ditemukan sumber penyebabnya. Jawaban terakhir adalah merupakan X faktor atau faktor utama. Jadi sebagai contoh, tanyakan pertama kali kenapa, tanyakan lagi kenapa, tanyakan kenapa, hingga 5 kali, lalu akan menemukan masalah dari permasalahan tersebut. Contoh, terlambat bekerja. Kenapa terlambat bekerja? Karena macet. Kenapa bisa macet? Ya karena banyak kendaraan. Lalu apa yang harus dilakukan? Kenapa tidak lebih awal? Karena berangkatnya terlalu siang. Kenapa bisa terlalu siang? Karena tidur terlalu malam.
Kenapa tidur terlalu malam? Karena kurang mengatur waktu, tidak disiplin, sudah malam masih melanjutkan pekerjaan. Sehingga dapat diambil kesimpulan kenapa tidak bisa mengatur waktu, karena tidak bisa membagi pekerjaan. Nah, jadi kesimpulannya adalah bagaimana pembagian pekerjaan itu dilakukan. Nah, itulah contoh dari 5 why. Ditanya terus maaf, ditanya terus hingga menemukan hasil dari penyebab itu kenapa, masalahnya itu kenapa. Berikut adalah contoh analisa faktor dan menemukan sumber penyebab dominan. Contohnya adalah pemakaian air tidak efisien. Dari segi metode, karena waktu penyiraman tanaman tidak konsisten, durasi penyiraman tidak konsisten, dan keran air terus mengalir. Dari faktor manusia, karena kesadaran kurang. Dari faktor alat, karena diameter selang 5/8 inch. Dari material, karena air limbah tidak layak lagi digunakan. Jadi yang di lingkar ini adalah contoh sumber-sumber penyebab dominan. Relation diagram merupakan alat analisis untuk mencari sumber penyebab suatu persoalan. Yang terpenting adalah dalam diagram sebab akibat menunjukkan faktor dan hubungan kausalitas antar faktor. Relation diagram menggunakan hubungan sebab akibat antar faktor topik yang ada. Dengan menampilkan hubungan sebab akibat, maka akan menemukan sumber penyebab atau root cause. Jadi harus divisualisasikan untuk melihat root cause-nya itu apa. Berikut adalah contoh untuk relation diagram. Tentukan topik, cari semua kemungkinan. Contoh ini, susunlah semua hubungan sebab akibat. Contoh ini dengan garis-garis ini. Carilah kemungkinan hubungan relasi antar faktor penyebab. Lalu temukan penyebab pada bagian kemungkinan penyebab yang tidak mempunyai anak panah masuk. Tadi semua sumber penyebab yang ada. Di sini contoh, planning tidak berjalan. Kenapa? Karena tidak jelas. Kenapa? Karena perencanaan tidak terintegrasi. Ini adalah contoh bentuk relation diagram, di mana satu dengan lainnya saling terkait. Di sini untuk penyebab utama adalah yang anak panah keluar paling banyak. Dapat dilihat di sini metode perencanaan tidak standar ada 3 anak panah. Di sini perencanaan tidak terintegrasi ada 1, 2, 3, 4 anak panah. Nah, dapat diambil kesimpulan maka anak panah keluar yang paling banyak ini adalah masalah utama, yaitu perencanaan tidak terintegrasi sebagai penyebab planning tidak berjalan. Berikut tadi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi dengan fishbone akar masalah kita akan menemukan sumber penyebab dominan. Terima kasih. Berikutnya masuk ke langkah keempat akan saya jelaskan dalam video saya berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.